Madam Ara, melalui media Coffee Reading, akankah keluarga sang misteri gas bisa menerima misteri gas? Madam Ara, silakan. Malam, Madam. Malam juga, Mas Ros. Selamat datang kembali. Silakan, apa yang Madam lihat dari sang misteri gas? Oke, tadi saya sempat menyimpulkan di sini pakai rune lagi, ada gift, ada fire. Ini kita ngomongin sebelumnya ya, Mas, masa lalunya dia. Jadi misteri gas kita memang punya bakat atau punya kemampuan, punya talenta itu dari dulu. Dia tipikal yang nggak bisa diem, tipikal yang lincah, tipikal yang senang ambil resiko. Terus dia juga pintar bergaul. Tapi ada hal yang bikin, sesuatu yang bikin dia jadi down atau nggak pede. Bisa jadi tidak di awal tidak disupport sepenuhnya oleh keluarga atau orang-orang terdekat. Tapi memang karena dia punya bakat itu tadi, dia punya semangat atau keinginan buat lebih dikenal. Jadi untuk karirnya sekarang lebih baik dibanding sebelumnya. Lebih dikenal banyak orang dan bisa yang mencukupi, cenderungnya nggak cuma buat dia tapi juga buat keluarganya. Madam, maaf, aku mau tanya. Ini dikenalnya yang baik-baiknya atau yang jelek-jeleknya nih? Dia tipikal yang berani ngambil resiko, dan di sini saya nulis juga dia pintar memanfaatkan peluang dan tahu gimana menggunakan asetnya. Ya. Oke, lalu? Lalu itu yang bikin awalnya dikenal orang. Jadi yang tadinya kemampuan yang sebenarnya dia punya justru malah ininya belakangan gitu. Jadi maksudnya lebih ke dia menonjolkan asetnya dulu gitu. Baru kesininya orang lebih kenal dengan kemampuan dia yang sesungguhnya. Oke, jadi betul ya tadi ya seperti seperti Madam Ara bilang, asetnya dengan tubuh seksinya seperti itu. Ya. Inilah turning point, orang mulai mengenal dia. Ya. Lalu berikutlah karir dia dan juga prestasi yang lainnya ya. Iya. Dan ini sebenarnya pertumbuhannya atau kesuksesannya bisa lebih lagi, nggak cuman dikenal di sini, tapi bisa juga sampai ke luar. Hanya tadi saya juga heran kenapa bisa nggak pede gitu atau nggak yakin dengan tadi Anda tuh sebenarnya pinter loh gitu, Anda tuh sebenarnya punya kemampuan, tapi karena nggak pede tadi terus dia jadi tetap menonjolkan keseksiannya gitu. Spillnya gitu sih. Jarang ya orang nggak pede tapi keseksiannya ditongol-tongolin gitu ya? Ya itu untuk untuk menutupi ketidakpedeannya dia. Berarti yang nggak dia percaya diri itu adalah jiwa dia, tapi dia percaya diri dengan payudaranya. Salah satunya ya. Oke, Madam. Terima kasih banyak, Madam langsung kesel. Oke, tapi saya pengen konfirmasi dulu, Madam. Misteri Gas. Ya. Apa betul kamu untuk jiwamu, kamu tuh nggak percaya diri, tapi untuk bentuk tubuhmu, lekukanmu, ukuranmu, kamu percaya diri? Dari 100%, 40% ke skill, 60% ke keseksian. Oke. Soalnya ini para ahli kita melihat apapun yang kamu sekarang sedang jalani, track yang sedang kamu sekarang lalui, atau kamu karir yang sedang kamu jalani lah ya, itu lagi di path atau di jalan yang benar gitu. Dan para ahli ini nggak pengen kamu jadi kayak mundur atau bosen atau berhenti berkarya gitu ya, Madam ya. Tidak, saya terus lanjut, makanya saya juga memperbaiki dan terus-terusan belajar buat dari segi musik. Aku mau nanya lagi deh. Awalnya kan tadi tidak direstui sama orang tua. Namun sekarang Misteri Gas sudah bisa berprestasi, menghasilkan materi untuk keluarga. Walaupun maaf, buka-bukaan gitu orang tua nggak apa-apa, tutup mata aja gitu.
Jadi ya kalau tampil di TV kan saya sopan, itu lebih ke di sosial media mungkin. Terus sempet sih ada kayak tetangga bilangin ke orang tua saya, sempet marah, cuman saya menegaskan karena pergaulan saya itu kayak global gitu, kayak banyak teman-teman dari luar juga, terus saya banyak kerja sama orang luar, jadi kayak kostum itu tidak harus dipermasalahkan gitu. Karena saya bukan cewek yang tanda kutip atau gimana, saya menghasilkan uang dari ya keringat saya nge-DJ kayak gitu. Madam, Ya. Madam kan melihatnya karirnya oke nih sekarang. Ada nggak sesuatu yang bikin hancur karirnya di depan? Itu tadi, karena nggak pede dengan kemampuannya, terus dia menggunakan tadi asetnya tadi untuk lebih percaya diri, itu sebenarnya sesuatu yang nggak, langkah yang salah kalau menurut saya. Karena justru kiri kanan yang tadinya sebenarnya nggak masalah, terus jadi bisa menghambat karirnya dia, bisa yang menghancurkan dia. Gitu. Oke deh untuk itu ya. Malam Mas Robi. Malam Madam. Untuk percintaan misteri Ges, saya ngelihatnya agak rumit maksudnya. Dia bisa dibilang sebenarnya milih-milih, nggak gampang jatuh hati sama orang. Dia bisa dihitung lah dari jari gitu, bener-bener jatuh cintanya tuh nggak lebih dari 3 kali, 4 kali. Meskipun tadi banyak banget godaan yang ke misteri Ges, itu yang bikin jadinya nyambung lagi tadi ke karirnya jadi keganggu. Karena dari tadi yang saya lihat dari pendulum, dia itu banyak laki-laki yang sudah beristri yang deketin dia, poinnya gitu. Yang penasaran dan pengen memperistri dia juga banyak. Nah, meskipun tadi sih saya ngelihatnya misteri Ges nggak suka atau nggak senang kalau bukan pasangan ya, orang yang ngedeketin itu ya cuman sekedar main-main atau jadi dia jadi istri kedua gitu ya, ketiga dan seterusnya. Jadi dia megang prinsip itu. Cuman tadi yang penasaran dan pengen banget dia jadi istrinya itu bisa yang ngerjain dia dengan unsur-unsur tadi gitu, hal-hal gaib. Dari perempuan juga yang ngerasa terancam karena suaminya suka sama dia, karena sebenarnya balik lagi bisa jadi itu bukan salahnya misteri Ges gitu ya. Betul. Tapi si perempuan ini juga ngerasa terancam karena suaminya mungkin terus terang gitu kalau ih gila gue ngefan ya sama dia gitu, ih gila ya bodinya gitu. Jadi tadi sebaiknya balik lagi jangan menggunakan aset itu, jangan ngumbar gitu. Jadi nggak ada api kalau nggak ada asap gitu ya. Jadi terus fantasinya misteri Ges ini juga cukup liar. Oh. Nafsunya juga tinggi. Wow. Sekarang sih belum saya ngelihatnya belum ada yang benar-benar bikin dia lepak-lepak sebenarnya gitu. Jadi tadi perlu hati-hati banget karena bisa kesandung sama urusan relationship ini. Madam melihatnya kalau misteri Ges kita ini tipe yang ya kalau dia mau nyimpen ya udah deh gitu. Ada nggak di situ? Nyimpen apa nih maksudnya? Ya maksudnya menjadi wanita simpanan, yang menguntungkan, yang menghasilkan. Tapi nggak perlu pakai pacaran ya gitu. Misalnya. Kalau dia lebih ke for fun sih sebenarnya. Oh, for fun, bukan karena dia materi. Iya, for fun. Dia lebih ke ngelihat nyaman, terus bikin dia nyambung, klik gitu. Ya kalau misalnya yang dekat sama dia kebenaran tajir, ya. Tapi dia bukan bermaksud itu sih. Saya ngelihatnya dia tidak yang take advantage gitu, nggak yang ngambil keuntungan. Tapi memang yang deketin dia ya rata-rata memang menengah ke atas. Gitu. Iya. Berarti sering tertuduh sebagai pelakor, tapi Madam melihatnya tidak ya? Iya, dia memang sering banyak banget gitu yang ngituin. Tapi dia sebenarnya bukan gue loh yang ngedeketin, memang dia yang ngedeketin gitu. Dan yang ngedeketin memang kebanyakan sudah punya pasangan. Namun istri-istri tersebut wajar aja berpikir kalau beliau ini adalah sang pelakor gitu ya, karena memang penampilannya tampaknya menggoda gitu ya, Madam. Betul, bukan tampaknya memang benar-benar yang... Memang ya.
yang gitu. Mungkin kalau perempuan juga ngerasanya ih gitu gile gitu. Mungkin pada ngiri juga sih sama Mystery Guest. Ya. Madam Ara. Saya minta Mystery Guest untuk memutar cangkir yang sudah ada kopinya. Nanti diputar searah jarum jam sebanyak 3 kali. Madam Ara, melalui media Coffee Reading, akankah keluarga sang Mystery Guest bisa menerima Mystery Guest? Sesungguhnya seperti apa masa depan dari sang Mystery Guest? Langsung saja, Madam Ara. Halo Mas Robi, Ya. Untuk kali ini saya melihatnya di sini ada banyak sekali bentukan-bentukan ya, dari mulai di lonceng, di matahari, di wajik, gitu, di gelas. Maksudnya gini, saya melihatnya untuk Mystery Guest nggak perlu khawatir, nggak perlu ragu, nggak perlu banyak hal yang dipikirin, karena apa yang Anda rencanakan itu kalau ke depannya bisa terlaksana. Di sini ada bentuk awan dan pesawat juga. Jadi kemungkinan besarnya akan lebih sering untuk bepergian, akan lebih sering untuk dapat job di luar kota. Jadi balik lagi, Anda perlu lebih kehati-hati, jangan hanya tadi kalau sempat Anda bilang 40 keahlian, 60 lebih ke fisik, kalau bisa diganti gitu. Karena Anda bisa 70-80 keahlian Anda, sisanya baru fisik gitu. Jadi jangan sampai kesempatan-kesempatan yang ada di depan dan itu sebenarnya bagus untuk karir Anda kehambat karena ulah Anda sendiri. Oke. Madam, aku pengen nanya sama Madam sedikit saja. Kalau misalkan ketika perform, sang Mystery Guest ya lebih menutup bagian tubuhnya, mempengaruhi masa depannya nggak? Justru malah lebih bagus sebenarnya, Mas. Oh ya? Karena sekarang bisa jadi mereka lebih tertarik bukan karena performa Anda, tapi lebih tertarik karena fisik Anda, karena goyangan Anda. Padahal sebenarnya coba Anda ini gitu ya, Anda sekali-sekali gitu dengan baju yang tidak perlu terlalu terbuka, itu saya jamin pasti akan rame juga yang mau lihat Anda gitu. Iya juga ya, lagian kan orang kalau di klub sudah pada kemana-kemana, jadi nggak akan fokus ke situ juga ya, Madam ya. Iya, supaya Anda balik lagi bisa benar-benar diakui oleh orang lain karena kemampuan Anda, bukan karena fisik Anda semata. Oke, Madam, ketika banyak orang memilih untuk tidur dan beliau memilih untuk kerja, ini kan berarti jam biologis mulai berputar, berbeda dengan kita semua, hampir mirip sama kita ya. Tapi gimana kesehatannya yang Madam lihat di situ? Kalau untuk kesehatan perlu perhatikan sekitar pundak sama lambung. Jadi pola makan perlu dijaga, jangan nyepelein karena bisa yang tahu-tahu fatal gitu. Jadi. Nah, Madam, pada akhirnya keluarganya akan kebal nggak sih telinganya mendengar tetangga yang mungkin mencibir, membicarakan? Madam melihatnya bagaimana keluarganya? Kalau keluarga untuk sekarang mereka lebih mensupport sebenarnya. Mereka sudah mulai terbuka. Mulai menerima kalau oh iya memang anak saya di dunia hiburan gitu. Cuman tadi tunjukin juga sama keluarga kalau Anda tidak hanya sekedar menjual kemolekan gitu ya, tapi lebih ke menjual kemampuan yang memang itu bakat dari zamannya Mystery Guest kecil. Oh.